Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Dirman, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Pada hari ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan di semester 6 dengan jumlah 3 SKS. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 ini merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi yang memberikan pengetahuan tentang konsep akuntansi keuangan lanjutan 2 yang mempelajari tentang laporan keuangan konsolidasian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penggabungan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pencatatan investasi pada entitas asosiasi. Mampu memahami teknik konsolidasi dan membuat laporan keuangan konsolidasian. Mampu melakukan pencatatan laba, keuntungan, dan kerugian transaksi-transaksi antar perusahaan. Dan mahasiswa mampu menerapkan penjabaran laporan mata uang asing. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan mendapatkan materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa selama 1 semester. Berikut adalah materi pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang pertama adalah pendahuluan, pemahaman mengenai konsep kombinasi bisnis. Kedua, akuntansi investasi saham. Ketiga, investasi yang diperoleh secara bertahap. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi dan sesudah akuisisi. Teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasian. Transaksi laba antar perusahaan terkait dengan transaksi inventory dari penjualan downstream. Transaksi laba antar perusahaan terkait dengan transaksi inventory dari penjualan upstream. Transaksi laba antar perusahaan terkait dengan plan aset. Untung dan rugi konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Transaksi obligasi perusahaan induk dibeli oleh anak dan obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Konsolidasian terkait perubahan kepemilikan. Pencatatan mengenai indirect dan mutual holding. Laporan keuangan mata uang asing. Ilustrasi translasi dan pengukuran kembali. Dan perlakuan selisih kurs, metode penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi dalam mata uang asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery and case study. Kedua, interaction. Ketiga, assessment. Untuk metode delivery yang saya lakukan adalah penyampaian dengan menggunakan textbook dan modul yang saya buat. Textbook yang saya gunakan adalah karangan Floyd Obeams yang berjudul Advanced Accounting 13th Edition. Metode delivery ini agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran serta diharapkan dapat terjadi interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa selama di kelas. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi yang sesuai dengan RPS dan buku pendukung materi pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan 2, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Untuk case study, saya memberikan permasalahan atau studi kasus terkait fenomena dalam bidang akuntansi keuangan untuk dibahas bersama. Tujuan dari pembahasan studi kasus ini agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang didapat ke dalam kasus yang terjadi
Dan mahasiswa dapat memecahkan permasalahan dengan harapan agar semua mahasiswa dapat lebih aktif dan nantinya mampu mengimplementasikan pembelajaran yang didapat selama di kelas ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan di masa pandemi ini, yaitu menggunakan metode hybrid. Penjelasan teori dan interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara daring melalui online class menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Classroom. Juga WhatsApp Group dan LMS Pos Mercu Buana di umb-pos.mercubuana.ac.id yang biasa disebut POS, Perkuliahan Online Sementara. Di aplikasi LMS POS Universitas Mercu Buana, dosen dapat membagikan materi baik berupa video pembelajaran, materi perkuliahan berupa PowerPoint ataupun jurnal atau e-book, atau dokumen berupa Word dan PDF. Mahasiswa juga dapat langsung bertanya maupun berdiskusi mengenai masalah atau topik yang sedang dipelajari. Selain itu, interaksi dapat juga dilakukan melalui tulisan dengan cara menuliskan pertanyaan di forum diskusi pada LMS Pos Mercu Buana. Saat sesi perkuliahan sudah berakhir, jika mahasiswa memiliki pertanyaan, maka mahasiswa dapat bertanya kepada dosen melalui email, WhatsApp, ataupun forum diskusi yang terdapat di LMS Pos setiap saat. Materi perkuliahan yang sudah disiapkan untuk setiap sesi juga dapat diakses dan didownload oleh mahasiswa di aplikasi LMS Pos. Setiap pembelajaran yang dilakukan via Zoom atau Google Meet juga dapat diakses kembali oleh mahasiswa, yang mana video rekamannya saya simpan di Google Drive, sehingga mahasiswa dapat setiap saat mengakses atau mengulang lagi penjelasan mengenai materi apabila dirasa masih belum jelas. Untuk metode assessment menjadi alternatif penilaian kepada mahasiswa dan diharapkan mahasiswa menjadi antusias dan fokus dalam proses belajar mengajar. Metode ini juga sebagai bahan review atas materi yang telah disampaikan. Untuk pengumpulan tugas dan forum diskusi, juga memaksimalkan aplikasi LMS Pos. Pengumpulan tugas dalam bentuk soft copy yang disubmit oleh mahasiswa di aplikasi Pos dan juga dapat dilakukan via email. Untuk pemberian kuis juga dilakukan di LMS Pos yang bisa langsung diisi oleh langsung mahasiswa. Setelah mahasiswa mensubmit jawaban kuis, mahasiswa dapat langsung melihat pembahasan jawaban soal. Kuis diberikan pada pertemuan terakhir sebelum UAS, yaitu pada pertemuan ke-15. Untuk tugas harian juga dapat diberikan setelah penyampaian materi yang dilakukan di Zoom atau Google Classmeet. Hal ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi yang sudah disampaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk sistem penilaian mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini dilakukan secara transparan dan akuntabel seperti yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan dalam kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Penilaian yang dilakukan berdasarkan beberapa komponen. Antara lain ada tugas besar 1, tugas besar 2, kuis, dan UAS. Tugas besar yang diberikan berupa proyek mengenai studi kasus terkait akuntansi keuangan lanjutan 2. Tugas besar 1 diberikan di pertemuan ketiga yang dikumpulkan paling lambat pada pertemuan ke-7. Dan untuk tugas besar 2 diberikan pada pertemuan 9 yang dikumpulkan paling lambat di pertemuan ke-11. Untuk bobot nilai pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini, yaitu tugas besar 1 sebesar 20%, tugas besar 2 sebesar 30%,
kuis dan latihan harian sebesar 20%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 secara online. Di sini, materi pertemuan pertama sudah kita bahas pada minggu sebelumnya, sehingga pada pertemuan kedua ini, materi yang diberikan adalah lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu pembahasan studi kasus mengenai investasi dalam saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya, Nak? Kita sekarang di pertemuan kedua, yaitu membahas investasi dalam saham. Pertemuan ke-1, ini nanti kita nge-review dulu pertemuan ke-1, baru kita lanjut pertemuan kedua ya, Nak. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau info dulu ke kalian kalau di pertemuan 2 ini kita akan bahas mengenai akuntansi investasi dalam saham dan metode ekuitas, konsolidasi satu baris. Terus, Ibu share dulu RPS-nya nih ke kalian untuk materi pertemuan 2, itu subsiap PMK-nya. Diharapkan nanti kalian, mahasiswa, mampu menjelaskan, menganalisis, dan melakukan pencatatan mengenai investasi dalam saham. Untuk di buku yang udah punya buku semua, boleh nanti dibuka yang chapter 2 ya, Nak ya. Kita nanti akan bahas chapter 2 yang di buku, nanti Bu akan tampilkan e-booknya. Indikatornya untuk pertemuan 2 ini, kreativitas ide tentang menganalisis konsep investasi saham, kemampuan komunikatif dalam menjelaskan pentingnya investasi saham, kemampuan menjawab tentang menganalisis dan melakukan pencatatan mengenai metode nilai wajar, biaya, dan ekuitas untuk investasi saham. Ibu lanjut lagi, materi berikutnya yaitu mengenai akuntansi untuk investasi dalam saham dan metode ekuitas konsolidasi satu baris. Udah siap semua belum ya, Nak? Udah siap ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kali ini kita akan fokus pada investasi modal, di mana akuntansi investasi dipertahankan terus-menerus. Nah, ini termasuk akuntansi untuk investasi dengan metode nilai wajar atau biaya, di mana perusahaan investor tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi aktivitas dari investi. Di materi ini juga kita akan membahas akuntansi dengan metode ekuitas atau equity method, di mana perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap operasi investi. Investor itu juga menggunakan metode ekuitas untuk akuntansi perusahaan induk secara internal. Nah, ini keadaan ini tuh muncul ketika investor mengontrol operasional anak perusahaan melalui kepemilikan lebih dari 50%. Akibatnya dari ini terjadi karena ada penggabungan usaha, di mana satu atau lebih perusahaan menjadi anak perusahaan. Kita langsung buka bukunya. Kalian bisa buka buku yang chapter 2. Ibu share e-booknya ya, Nak ya. Udah siap semua belum? Udah siap? Ya, Bu. Oke. Kita review dulu untuk yang pertemuan kedua supaya nyambung bahas lanjutannya. Untuk yang bukunya udah ada, yang bukunya udah siap, boleh dibuka yang di halaman, sebentar ini nggak kelihatan. Halaman 55, dibuka dulu. Kita masuk ke kasus yang kemarin ya, sambil review karena kita mau ngelanjutin yang kemarin. Jadi, untuk yang pertama kali, kita bikin jurnal waktu dia merger dulu. Habis bikin jurnal waktu dia merger, kita hitung access-nya, kita bikin schedule access. Setelah bikin schedule access, kita bikin jurnal eliminasinya. Nah, kita kan sebenarnya hari ini bahas jurnal eliminasi. Asumsikan PAM Company dia beli 30%, Sun Company di mana di sini dia bilang belinya itu dengan cara bayar uang 2 juta, plus dia nerbitin 200.000 lembar, di mana common stock-nya 10 dan market value-nya 15. Terus ada biaya-biaya tambahan. Untuk registrasinya 50.000, untuk biaya konsultasinya 100.000. PDF-nya udah kelihatan belum, Nak, di kalian? Udah ya, PDF-nya udah kelihatan ya? Oke, kita lanjut. Tadi dia bilang belinya 30%. Sebenarnya ini yang harus kalian ingat, kalau belinya di bawah 50%, dia cuma boleh sampai, pencatatannya cuma boleh sampai yang jurnal waktu dia merger aja, cuma sampai sini. Tapi kalau di atas 50% baru kita lanjut bikin schedule access sama eliminasinya. Habis selesai jurnal eliminasi baru bikin laporan keuangan konsolidasi. Nah, anggap aja ceritanya ini dia di atas 50 ceritanya ya, karena kan ada bikin schedule access sama ada
bikin jurnal eliminasi. Jadi kita anggap ini di atas 50%. Pertama, jurnalnya dia bilang, dia kan bayar 2 juta cash. Berarti kan bayar pakai cash, cashnya dikredit. Senilai 2 juta nih cashnya. Habis itu, dia nerbitin saham sebanyak 200.000 lembar. Harganya $10. Berarti 200.000 dikali 10 kan 2 juta. Common stock-nya 2 juta di sini. Common stock bertambah di kredit ya, kan modal. Habis itu karena market value-nya di sini bilangnya 15, berarti ada keuntungan nih, namanya paid in capital sebesar $5. Berarti 5 dikali 200.000 dapat 1 juta paid in capitalnya. Kita total semuanya 5 juta, maka nilai investment instannya adalah 5 juta. Untuk yang di sini dulu ada yang mau ditanya? Nggak ada, kita lanjut. Karena dia bilang ada biaya-biaya tambahan yang 50.000 untuk registrasi, yang 100.000 untuk konsultasi. Berarti yang 100.000 inilah yang dianggap sebagai beban. Yang registrasi untuk penerbitan saham itu masuk sebagai paid in capital. Ini yang jangan sampai ketukar, jangan sampai salah. Tadi yang 100.000 untuk konsultasi, dia dicatat sebagai beban, maka masuknya ke investment expense. Nilainya 100.000. Paid in capital yang tadi karena untuk registrasi penerbitan saham 50.000 berarti masuknya ke paid in capital senilai 50. Biaya-biaya ini kan langsung dibayarkan, berarti cashnya berkurang sebesar 150. Sampai sini ini tahap pertama. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak untuk yang tahap pertama dulu? Nggak ada. Kita lanjut. Berikutnya adalah membuat schedule access. Nah, si schedule access ini kita cari yang mana book value sama fair value-nya yang beda, yang ada selisih. Kemarin kan kita udah cari yang ada selisih itu, ini ya nak, ini ada selisih nih. Inventory ada selisih sebesar 1.000. Other current sebesar 200. Equipment 3.000 dan satu lagi not payable selisih. Jadi, yang masuk ke schedule access hanya yang selisih aja. Tadi kan ada 4. Kita masukin. Kita bikin schedule access-nya. Ini adalah schedule-nya. Ada 4 kan tadi yang beda. Jadi akun yang di sini itu tergantung yang mana yang ada selisih antara book value sama fair value yang beda. Kebetulan di soal ini, di kasus ini yang beda itu inventory, other current, equipment, sama not payable. Kita masukin tadi nilai fair value-nya 4.000, kita ambil dari yang neraca sini. Nilai fair value inventory 4.000. Nilai fair value dari other current 31, equipment 8.000 gitu. Kita ngambil dari yang di neraca. Kelewatan. Nah, 4.000, 31, 8.000 dan seterusnya. Book value-nya sama, ambil dari neraca juga. Persentase ini berdasarkan berapa persentase kepemilikannya. Di soal dia bilang 30%, berarti kita kali 30%. Kalau nanti kasusnya misalkan 70%, berarti kita masukinnya atau kita kalinya 70%. Kita hitung, 4.000 sama 3.000 kan selisihnya 1.000. 1.000 dikali 30%, 300. Ini juga sama kita hitung. Ini kan tadi selisihnya 200, dikali 30% berarti 60. Dan seterusnya. Terus, nah kita bisa tahu dia ditambah atau dikurang kayak begini nak. Kita lihat apakah selisih si fair value terhadap book value ini nguntungin atau malah ngerugiin gitu kita ngelihatnya. Bukan dilihat dari kalau fair value-nya kecil berarti minus gitu, enggak ya. Tapi kita lihat dia nguntungin atau enggak. Contoh, ini kan book value-nya 3.000, fair value-nya lebih besar, berarti kan menguntungkan perusahaan. Maka di sini dia nambahin atau positif. Yang other current asetnya di catatan 3.300, fair value-nya cuma 31. Ini kan ibarat kata ngerugiin, secara nggak langsung ngerugiin perusahaan. Maka dia minus di sini sebagai pengurang nanti. Book value, si equipment, book value-nya 5.000, fair value-nya 3.000. Oh, ini menguntungkan perusahaan karena lebih besar. Maka di sininya positif. Yang not payable, book value-nya 2.000, ternyata di fair value-nya 1.800. Ini kan menguntungkan perusahaan. Ibaratnya jadi fair value-nya perusahaan jadinya lebih kecil. Berarti karena menguntungkan maka di sininya positif. Totalnya 1.200, 300 tambah 300 min atau dikurang 60 ditambah 900 ditambah lagi 60 dapat 1.200.
Yang ini masih kosong, kita belum tahu angkanya. Ini didapat dari, kita ngitung dulu nih, hitung yang ini. Investment insan-nya 5.000 ini didapat waktu kita bikin jurnal. Yang investment 5.000 ini didapat waktu kita bikin jurnal, yang awal itu yang kita ngitung, yang ini kan dapat nih tadi kita hitung 5.000. Kalau misalkan kita ngitungnya 1.200 ya berarti 1.200 kita tulisnya nanti di sini. Terus kita hitung berapa book value dari interest yang diakuisisi, bukan diakuisisi, yang diakui. Persentasenya 30% dikali dengan net asset. Net asset itu adalah dari total aset dikurang sama utang. Diingat-ingat, total asetnya 15 dikurang sama utang, utangnya 3.000 nih, 2.000 sama 1.000. Berarti 15 dikurang 3.000, 12.000. Maka di sininya 12 juta, kan tadi dalam jutaannya. Berarti ininya 12 juta. 30% dikali 12 juta, 3.600.000. Dikurang dapat 1.400. Kita taruh dulu 1.400-nya di bawah, di total excess-nya. Nah, berapa nih selisihnya dari 1.200 supaya dapat 1.400? Oh, nambahin 200. Berarti kita udah dapat. Goodwill-nya adalah 200. Karena positif berarti goodwill. Kalau nanti dia minus, nanti namanya gain keuntungan atas kepemilikan investment. Gain of begin si sun, of sun berarti namanya. Kita lanjut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini tahap kedua tadi bikin excess. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Baru deh setelah ini kita membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu berdasarkan informasi si excess yang kita hitung. Ibu balik dulu ke schedule. Ini kan kita udah ngitung ini nih, nanti yang masuk ke jurnal tuh yang ini nih, yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan ya, yang masuk ke jurnal. Plus dividen dan laba, jangan sampai lupa. Terus jangan sampai lupa lagi yang kemarin kan udah dibahas. Kalau yang pakai metode equity, berarti dividen sama net income-nya kan bikin jurnal. Tapi kalau yang metodenya cost, yang dibikin jurnal kan cuma dividen aja kan, yang net income nggak bikin kan. Jadi itu jangan sampai lupa. Jangan sampai salah ngerjainnya. Pertama, kita bikin dulu jurnal untuk si pengakuan dividen sama net income. Kita lihat nih di sini dia bilang, asumsikan sisanya bayar dividen 1 juta dan net income-nya 3 juta. Berarti pertama dividen dulu nih yang kita catat. Diingat-ingat jangan sampai lupa dividen sama net income kan kita harus bikin jurnalnya. Dividen tadi berapa sih dia bilang nilainya? Sebentar ke atas dulu. Yang ada buku boleh dibuka halaman 56. Dividennya di sini 1 juta. Berarti kan karena kepemilikannya cuma 30%, 1 juta dikali 30%. Nih dapat 300.000. Nerima cash ya, berarti cash pada itu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Sampai dividen. Ada yang mau ditanya? Enggak ada, kita lanjut. Cara ngejurnalnya, kita lihat dulu nih tadi net income di sini. 3 juta ya dia bilang. Kepemilikannya dari tanggal berapa? Karena kalau net income kita harus sesuai dia tanggalnya berapa. 1 Januari, oke berarti sudah pas 12 bulan. Udah pas, berarti langsung aja tadi nilainya, kita mau lagi. 3 juta dikali dengan 30% langsung. Tapi kalau misalkan dia belinya 1 Oktober, misal ya, berarti kamu ngitungnya Oktober, November, Desember, berarti kan 3 bulan. Berarti 3 juta dikali 30% dikali 3/12. Jadi khusus untuk net income harus dikali berapa lama dia jadi investornya, gitu ya nak. Karena ini 1 Januari ya udah berarti udah pas, nggak usah kita kali bulannya lagi. Berarti dapat 900.000. Sampai yang sini dulu ada yang mau ditanya. Investmentnya yang dikredit nilainya 300 berdasarkan hasil perhitungan yang di excess. Tektokannya, kalau bahasanya namanya tektokan gitu lah ya. Tektokan si investment itu adalah si income, selalu si income from sun-nya, tektokannya. Berarti kalau investmentnya dikredit, debitnya adalah income. Yang 60 tadi, yang di atas 60 punya siapa ya? Other current ya kalau nggak salah ya, yang 60. Si other current kan minus ya nak. Minus berarti kan si investmentnya justru yang di debit. Maka benar nih dia investmentnya yang di debit. Nih lihat investmentnya di debit.
60. Kalau tadi kan investmentnya yang dikredit. Tektokannya adalah si income. Berarti ini income-nya di kredit 60. 900.000 dibagi 20 dapat 45. Tadi kan posisinya positif kan? Nah, jangan lupa berarti investmentnya yang dikredit. 45, tektokannya income 45. Si net payable dibagi 5 tahun. Net payable tadi dia nambahin tuh yang di excess positif angkanya, berarti investmentnya yang dikredit 12, income from sun-nya berarti 12. Ini 12 dapat dari mana yang tadi yang 60.000 dibagi 5 tahun kan 12.000. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai jurnal ini namanya jurnal eliminasi. Sampai jurnal eliminasi ada yang mau ditanya? Nggak ada. Setelah Ibu, ini baru ini kan tahap ketiga ya, Nak. Kenapa ada yang mau nanya? Yang amortization rate-nya itu berpengaruh nggak, Bu? Yang mana tuh amortization rate-nya? Ada di yang di penyusutan itu kan ada persentasenya tuh. Itu berpengaruh nggak? Bukan di equipment ada 5%. Nah itu. Ini ya, Nak? Yang ini ya? Gak usah, ini dia cuma informasi persentase amortisasinya berapa, dia cuma informasi aja. Jadi kita dibaginya dibaginya berdasarkan tahunnya. Oh iya, Bu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada. Ini adalah tahap ketiga, bikin jurnal eliminasi. Berikutnya yang keempat adalah membuat laporan keuangan konsolidasi. Ini Ibu tampilin dulu. Tapi kita nggak bahas sekarang karena ini materi pertemuan keempat. Tapi supaya kamu ada bayangan. Jadi bisa. Nggak ada yang ditanya ya, berarti udah paham ya? Baru deh. Bu. Oh iya, silakan. Bu, tadi kan yang di halaman kalau di buku saya halaman 54, Bu. Oh iya, kenapa yang di halaman 54? Kan itu kan si inventarisnya kan 300 kan itu plus ya, Bu. Kan Ibu tadi bilang penambahan itu kan kata Ibu jelasinnya itu sama dengan penambahan pendapatan. Nah, ya, penambahan pendapatan itu ya nerima gitu ya. Oke. Iya, penambahan pendapatan itu dia mengurangi investment. Ya. Kalau misalnya itu dia minus gimana, Bu? Berarti yang investmentnya adanya di debit, seperti contoh si other current. Lihat deh yang other current. Other current kan minus tuh, minus 60. Iya. Berarti si investmentnya yang di debit. Lihat jurnal investment. Oh. Nah, ini ya yang ini ya. Nah, ini ya yang investmentnya nih. Nah, tuh iya, jadi dia yang di debit gitu. Berpindah ke debit ya, Bu? Iya, jadi debit. Nah, income-nya yang di kredit. Oke, Bu. Yang lain ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada. Berarti udah paham ya? Ini sampai tahap ketiga dulu ya kita ya. Berarti untuk tugas yang dikumpulkan paling lambat di minggu depan, tanggal berapa ya? 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 15 berarti ya, Nak? Tanggal berapa ya? Ntar dulu Ibu buka tanggalan dulu deh. Kalau nggak salah sih tanggal 15. Ya benar, tanggal 15. Paling lambat di tanggal 15, jam 23.59. Nah ini, yang E210, di buku berarti di halaman 76 yang ada buku. Kalau nggak ada yang ditanya, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya sudah mau hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ya. Ada lagi kan yang mau ditanya? Enggak, Bu. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih ya, Nak. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam. Dengan perencanaan pembelajaran yang sistematis, persiapan yang cukup, serta antusias dan partisipasi yang aktif dari mahasiswa, serta dukungan dari LMS Mercu Buana yang sudah disiapkan oleh universitas, perkuliahan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, serta salah satu video perkuliahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.